yaitu Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas sudah tiba di kompleks perumahan Green Permata yang berada di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ini merupakan tempat kejadian perkara di mana korban David Ozora dianiaya oleh kedua pelaku. Total akan ada 23 adegan yang diperagakan oleh Mario Dandi dan juga semua pihak yang terlibat dalam proses rekonstruksi ini. Di Krimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan bahwa rekonstruksi digelar untuk mencocokkan alat bukti yang ada dalam kasus ini dengan keterangan saksi dan juga para tersangka. Wah Jangkung di depan tuh, Wah Jangkung. Dan kami menerima informasi bahwa AG yang merupakan berstatus sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum tidak akan dihadirkan dalam rekonstruksi atau reka ulang adegan pada siang hari ini. Hal tersebut mengingat status AG yang merupakan anak berkonflik dengan hukum dan hal ini mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. AG akan diperankan oleh pemeran pengganti, namun Mario Dandi dan juga Shane Lucas akan hadir secara langsung untuk memperagakan adegan dalam rekonstruksi kali ini. Saat ini rekan-rekan media, awak media sedang mendekat ke lokasi digelarnya rekonstruksi. Iya. Bentar, atur dulu. Ini merupakan kondisi terkini langsung dari kompleks perumahan Green Permata yang berada di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, di mana siang ini akan dilakukan rekonstruksi terhadap kasus penganiayaan David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Kau bernapas dulu boleh nggak? Tangga belakang gua, Bang. Ini gua luap dulu ya. Kau bernapas dulu ya. Ya, terlihat juga aparat kepolisian sudah berjaga di lokasi untuk mengamankan jalannya rekonstruksi kali ini. Dan kuasa hukum dari tersangka yaitu Mario Dandi mengatakan bahwa pihak keluarga tidak akan hadir dalam rekonstruksi kali ini. Zoom mentok segini ya. Yuk. Dan sementara untuk pelaku AG juga akan diganti atau diperankan oleh pemeran pengganti dalam rekonstruksi kali ini. Namun pihak tim pengacara dari AG akan hadir untuk menyaksikan secara langsung jalannya rekonstruksi. Awalnya penyidik menjerat Mario dan Shane dengan pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, junto pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa. Namun setelah dilakukan pemeriksaan dengan melibatkan forensik digital, pihak kepolisian kemudian menemukan fakta baru. Fakta tersebut mengungkap bahwa bukti-bukti sehingga Mario Dandi dan Shane Lucas dijerat dengan pasal yang lebih berat. Mario Dandi dijerat dengan pasal 355 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP, pasal 353 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
Kok segini aja mentok tuh. Kok segini aja udah mentok ya. Ya, yang terlihat di layar kaca Anda saat ini merupakan barang bukti mobil Rubicon yang juga dihadirkan dalam rekonstruksi kali ini. Ini merupakan barang bukti atau mobil yang digunakan oleh Mario Dandi saat datang Mobilnya nih mobil. ke perumahan Green Permata Ini berarti segini aja nih nggak ada mobilnya. untuk melakukan penganiayaan terhadap David Ozora pada 20 Februari 2023 lalu. Ini kayaknya kedatangan mobil kita. Lutut sakit lutut. Kok copot kali itu lutut. Tiba-tiba lari. Ya. Tiba-tiba lari. Emang bang orang di polis lain. Ya, saat ini aparat kepolisian sedang mempersiapkan jalannya rekonstruksi di mana diperkirakan akan dimulai dengan masuknya Mario Dandi menggunakan mobil Rubicon ke dalam kompleks perumahan Green Permata ini, yang merupakan tempat kejadian perkara. Tahan terus. Ini ngomong bang. Ya udah. Masih persiapan. Akan ada 23 adegan yang diperankan oleh Mario Dandi dan juga Sean Lucas. 23 adegan tersebut akan dimulai dari datangnya Mario Dandi ke dalam kompleks perumahan Green Permata hingga dilakukannya penganiayaan terhadap David Ozora. Kedua tersangka yaitu Mario Dandi dan juga Sean Lucas sudah berada di dalam kompleks Green Permata. Dan saat ini aparat kepolisian tengah bersiap untuk melakukan rekonstruksi penganiayaan terhadap David Ozora. Mentok gue mentok. Disuruh padakin ke mobil. Dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora, aparat kepolisian telah menetapkan dua tersangka, yaitu Mario Dandi dan juga Sean Lucas. Sementara AG ditetapkan sebagai pelaku karena statusnya masih di bawah umur. Goin kemana? Ke orang yang diskusi ya? AG sendiri Yang diskusi ya? Di tas gue tuh ada air putih gak sih? Tas gue ada air putih. Cek kanan kirinya aja di belakang. Gak ada ya?
Ini merupakan suasana terkini pemirsa di Kompleks Perumahan Green Permata di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, yang merupakan tempat kejadian perkara penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan oleh dua tersangka yaitu Mario Dandi dan juga Sean Lucas. Ini mau ditarik lagi kan? Jeprio. Jangan dah. Jeprio. Ini minta live pakai suara doang dari kamera gua. Saat ini proses rekonstruksi masih terus dipersiapkan oleh aparat kepolisian di tempat kejadian perkara. Produsernya lu. Kedua tersangka yaitu Mario Dandi dan juga Sean Lucas sudah berada di tempat kejadian perkara di Kompleks Perumahan Green Permata. Lu di mana ini? Yang di atas? Iya, 9. 6-nya nggak ngerti. Kasus penganiayaan nih, tersangkanya mau dikeluarin nih di ujung sana noh. Jeprio. Jeprio. Bapak. Aduh, Bapak dihalangin lagi. Pak, jangan gitu Pak. Pak. Pak, izin Pak. Nah, masih Pak. Jeprio. 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 Ini dia nih, dia kamera gua. Jemputin ke rumah dulu. Guys, gerimis ya. ya baru saja kita melihat salah satu tersangka telah berada di tempat kejadian perkara menggunakan baju berwarna oranye. Lagi. Kemudian dibawa masuk ke dalam rumah yang berada di Kompleks Perumahan Green Permata. Dan pemirsa, memang kasus penganiayaan terhadap David Ozora ini menuai banyak perhatian begitu dari publik, dari masyarakat.
karena kasus penganiayaan ini menyebabkan David Ozora terluka parah hingga tak sadarkan diri selama berhari-hari di rumah sakit. Gua tahan segini dulu ya. Gua tahan segini dulu. Kejadian tersebut terjadi atau penganiayaan tersebut terjadi pada 20 Februari 2023. Di mana Mario Dandi dan juga rekannya Sean Lucas melakukan penganiayaan terhadap David Ozora hingga terluka parah. Awalnya penyidik menjerat Mario dan Sean dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, junto pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa. Namun setelah dilakukan pemeriksaan dengan melibatkan forensik digital, pihak kepolisian kemudian menemukan fakta baru. Fakta tersebut mengungkap bukti-bukti sehingga Mario Dandi dan juga Sean Lucas dijerat dengan pasal yang lebih berat. Mario Dandi terancam dengan hukuman 12 tahun penjara atas penganiayaan yang dilakukannya terhadap David Ozora. Kondisi gerimis di sini, guys. Saat ini aparat kepolisian masih bersiap untuk melakukan rekonstruksi dan juga mobil Rubicon yang merupakan barang bukti yang digunakan oleh Mario Dandi juga telah dihadirkan di tempat kejadian perkara. Rekonstruksi hanya akan dijalankan oleh dua tersangka, yaitu Mario Dandi dan juga Sean Lucas. Sementara AG yang berstatus sebagai anak berkonflik dengan hukum atau pelaku tidak akan dihadirkan dalam rekonstruksi kali ini dan digantikan oleh pemeran pengganti. Iya bang, memo bang. Standar digital standar tadi yang dibilang dari tadi Bubar no. Hujan tuh pada bubar. Saat ini AG yang merupakan pelaku anak dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora telah ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di ruangan khusus anak. Penahanan terhadap AG mempertimbangkan secara objektif dan subjektif. Objektif yakni karena ancaman hukuman di atas 5 tahun, sementara pertimbangan subjektif karena dikhawatirkan akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.
Saat ini kita sudah bergabung dengan reporter iNews Yola yang berada di tempat kejadian perkara di perumahan Green Permata. Selamat siang Yola. Yola, bisa diceritakan suasana di lokasi rekonstruksi seperti apa saat ini? Ya, selamat siang, Uci dan juga pemirsa. Memang ini baru saja rekonstruksi atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak ex pejabat pajak, yakni Mario Dandi terhadap David Ozora yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2023 lalu. Ini baru akan dimulai rekonstruksi di tempat kejadian perkara, tepatnya di perumahan Green Permata, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan bisa dilihat di layar kaca Anda, Uci dan juga pemirsa, bahwa kami, awak media, ini dilarang untuk mendekati tempat kejadian perkara. Ini dibatasi oleh garis polisi yang memang ini sudah ada sejumlah alat bukti yang turut ditampilkan dalam rekonstruksi pada siang hari ini, yakni ada sebuah mobil Rubicon yang memang digunakan oleh tersangka dari Mario Dandi dalam peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh David Ozora. Adapun dapat kami sampaikan pula, Uci dan juga pemirsa, memang rekonstruksi ini dilakukan hanya dengan dua tersangka, yakni Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Adapun untuk pelaku anak ataupun anak yang berkonflik dengan hukum, yakni AG, ini dikonfirmasi sudah digantikan oleh peran pengganti. Ini artinya AG memang tidak datang di rekonstruksi pada siang hari ini. Sementara itu, Uci. Yola, tadi kami sempat melihat ada salah satu tersangka begitu kemudian dibawa masuk ke dalam rumah. Apakah rekonstruksi akan dimulai dari kejadian di dalam rumah atau seperti apa, Yola? Ya, Uci dan juga pemirsa, memang untuk tahapan dari rekonstruksi sendiri, ini kami awak media memang belum mendapatkan informasi dari manakah rekonstruksi ini akan mulai dilakukan. Apakah rekonstruksi ini akan dilakukan dari dalam rumah lalu menuju ke luar rumah yang merupakan memang tempat penganiayaan dari yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Namun memang yang dapat kami sampaikan, Uci dan juga pemirsa, rekonstruksi pada siang hari ini dilakukan guna mengumpulkan alat bukti serta kesaksian dari para saksi dan juga tersangka dalam penganiayaan tersebut. Adapun saksi kunci yang turut dihadirkan pada rekonstruksi siang hari ini, yakni wanita berinisial N dan juga laki-laki berinisial R yang merupakan pemilik rumah di mana tempat penganiayaan David Ozora dilakukan oleh Mario Dandi pada 20 Februari 2023 lalu. Uci. Ini artinya selain tersangka ada juga saksi yang akan juga dilibatkan dalam rekonstruksi kali ini, begitu Yola? Ya, betul sekali, Uci dan juga pemirsa. Memang untuk saksi kunci sendiri ini yang baru terkonfirmasi adalah wanita berinisial N dan juga laki-laki berinisial R, yang mana mereka berdua ini adalah pemilik rumah tempat kejadian perkara penganiayaan yang dialami oleh David Ozora, sehingga menyebabkan David Ozora hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Meda Jakarta Selatan karena mengalami luka parah di bagian belakang kepala. Uci. Apa hubungan dari kedua saksi ini dengan tersangka atau mungkin dengan pelaku AG? Ya, Uci dan juga pemirsa, memang untuk hubungan dari saksi N dan juga R tersebut, ini kami belum memastikan apakah mereka memiliki hubungan khusus antara AG dan juga Mario Dandi. Namun yang dapat kami sampaikan, memang pada saat kejadian, yakni pada tanggal 20 Februari 2023, David Ozora sendiri ini diketahui sedang berada di rumah, yang mana ini berada di perumahan Green Permata, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pada saat itu memang ini di sempat viral di media sosial bahwa ada bukti tangkapan layar ataupun screenshot chat yang diduga dikirim oleh AG kepada David Ozora yang bisa dikatakan ini berupa chat jebakan untuk memancing David Ozora keluar dari rumah tersebut. Namun memang menurut Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol Hengki Haryadi, mengatakan bahwa apakah bukti chat tersebut yang sempat viral di media sosial adalah yang dikirimkan oleh AG terhadap David Ozora, ini akan dibuktikan pada preskon siang hari ini. Ya, Yola, kami melihat di sana suasananya hujan begitu cukup deras. Apakah ini akan mempengaruhi jalannya rekonstruksi? Apakah mungkin ditunda atau seperti apa, Yola? Ya, Uci dan juga pemirsa, memang cuaca di sekitaran perumahan
Green Permata, Ulu Jami, Pesanggerahan Jakarta Selatan saat ini memang sedang diguyur hujan deras. Namun memang kiranya ini tidak menunda jalannya rekonstruksi yang sempat ditunda satu hari, yang mana ini rencananya memang akan digelar pada kemarin. Namun memang sejumlah saksi mengkonfirmasi bahwa tidak ataupun berhalangan hadir dalam rekonstruksi yang dilakukan pada kemarin. Namun memang ini jika kita melihat situasi dan juga suasana di perumahan ataupun di tempat kejadian perkara sendiri, bahwa rekonstruksi ini sepertinya tidak ditunda ataupun dibatalkan karena derasnya hujan. Yola, akan ada 23 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi kali ini. Bisa dijelaskan 23 tersebut apa saja yang akan diperagakan? Ya, Uci dan juga pemirsa, memang untuk rincian dari 23 adegan yang akan direkonstruksi pada rekonstruksi siang hari ini, kami juga belum bisa memastikan apa-apa saja adegan yang akan diperagakan oleh masing-masing tersangka. Namun memang jika kita ulas lagi ke kasus yang terjadi pada 20 Februari 2023, ini rekonstruksi yang dilakukan pada siang hari ini guna menyamakan alat bukti dan juga kesaksian dari saksi serta tersangka atas kasus penganiayaan yang dialami oleh David Ozora. Ini tentunya rekonstruksi pada siang hari ini berguna untuk memperjelas apa saja tindakan-tindakan yang dilakukan pada penganiayaan yang dialami oleh David Ozora, sehingga David Ozora hingga saat ini masih dirawat di rumah sakit karena luka yang cukup berat di bagian kepala belakang. Yola, apakah terlihat mungkin pihak keluarga dari kedua tersangka atau pelaku AG yang terlihat di TKP untuk melihat jalannya rekonstruksi saat ini? Ya, Uci. Apakah terlihat Yola keberadaan dari keluarga dari kedua tersangka atau pelaku AG di TKP saat ini? Ya, Uci, untuk keluarga dari dua tersangka baik Lukas dan juga Mario Dandi, ini kami belum bisa memastikan apakah kedua keluarga tersebut turut menyaksikan rekonstruksi yang berjalan pada siang hari ini. Namun memang tadi menurut kesaksian dari pihak LBH Ansor, yakni M. Safwan Areng, yang sudah terkonfirmasi akan menyaksikan secara langsung rekonstruksi pada siang hari ini di tempat kejadian perkara adalah paman dari David Ozora sendiri yang bernama Rusman Hatalah. Ini sudah mengkonfirmasi akan turut menyaksikan rekonstruksi secara langsung di tempat kejadian perkara pada siang hari ini untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus penganiayaan yang dialami oleh keponakannya David Ozora. Baik. Sementara untuk pelaku AG dipastikan tidak akan hadir begitu ya Yola, dan akan digantikan oleh pemeran pengganti. Ya, itu dan juga pemirsa, tadi kami mendapatkan informasi bahwa pelaku anak ataupun anak yang berkonflik dengan hukum yakni AG ini sudah dipastikan tidak menghadiri rekonstruksi pada siang hari ini dan akan diperankan oleh pemeran pengganti untuk melaksanakan rekonstruksi pada siang hari ini. Karena memang mengingat jika kita ulas lagi dalam Rabu kemarin, ini AG sudah resmi ditahan oleh pihak penyidik dari Polda Metro Jaya di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial selama 7 hari ke depan, dan memang penyidik Polda Metro Jaya ini bisa menambah masa tahanan AG selama 8 hari jika memang dibutuhkan untuk penyelidikan lebih dalam. Namun memang jika kita melihat lagi dalam pemeriksaan pada Rabu kemarin, ini Uci dan juga pemirsa, AG didampingi oleh pihak yang terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Namun memang nampaknya pada siang hari ini di rekonstruksi siang hari ini memang tidak ada pihak yang terkait baik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak serta AG yang merupakan pelaku anak. Apakah tim kuasa hukum dari AG terlihat di sana, Yola? Ya, Uci dan juga pemirsa, memang untuk kuasa hukum dari AG sendiri ini belum terlihat di tempat kejadian perkara, tepatnya di perumahan Green Permata, Ulu Jami, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Namun tadi kami melihat sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, tim dari kuasa hukum ataupun penasihat hukum Mario Dandi, yakni Dolfi Rompak, ini sudah memasuki kawasan tempat kejadian perkara untuk turut menyaksikan secara
secara langsung rekonstruksi pada siang hari ini. Uci. Ya, pertimbangan apakah yang membuat AG tidak dihadirkan, Yola? Apakah karena memang statusnya yang masih di bawah umur, masih anak begitu, Yola? Ya, Uci dan juga pemirsa, memang kami belum bisa memastikan apa-apa saja yang menjadi pertimbangan AG tidak didatangkan begitu di rekonstruksi pada siang hari ini. Karena memang kami hingga saat ini masih belum mendapatkan informasi pasti baik dari tim penyidik Polda Metro Jaya mengenai rekonstruksi ataupun jalannya rekonstruksi pada siang hari ini. Namun jika kita melihat lagi, Uci dan juga pemirsa, memang AG ini masih berusia di bawah umur, yakni dengan usia 15 tahun. Untuk itu juga penahanan ataupun penangkapan AG ini mempertimbangkan dari pertimbangan subjektif dan juga objektif, yakni untuk objektif sendiri ini melihat hukuman masa penjara di atas 5 tahun. Sedangkan untuk pertimbangan subjektif penangkapan dari AG sendiri ini dilakukan karena memang menghindari AG akan melarikan diri, menghilangkan alat bukti serta melakukan tindak pidana yang serupa. Uci. Ya, Yola, ini kasus ini menyita cukup banyak perhatian publik gitu. Kita juga melihat tadi cukup banyak awak-awak media yang ingin mendekat ke lokasi kejadian untuk melihat jalannya rekonstruksi. Apakah saat ini kompleks perumahan Green Permata ditutup untuk jalannya rekonstruksi kali ini? Bagaimana kondisinya di sana, Yola? Baik, Uci dan juga pemirsa, memang seperti yang kita ketahui bahwa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak ex-pejabat pajak yakni Mario Dandi terhadap David Ozora ini memang menyita perhatian publik. Tadi kami juga sebelum kedatangan dari tim penyidik Polda Metro Jaya, kami awak media memang tidak diperkenankan untuk memasuki area perumahan. Hanya saja tadi ketika tim penyidik Polda Metro Jaya ini sampai di tempat kejadian perkara, kami awak media menerobos untuk masuk ke dalam tempat kejadian perkara untuk sama-sama menyaksikan secara langsung rekonstruksi pada siang hari ini. Namun memang di lokasi sendiri, ini di TKP, memang bisa kami katakan bahwa ini sangat ramai, tidak hanya diramaikan oleh kami awak media saja, namun memang untuk penghuni dari perumahan tersebut serta masyarakat ini turut menyaksikan jalannya rekonstruksi pada siang hari ini. Dan derasnya hujan juga memang tidak menurunkan rasa ingin menonton masyarakat untuk menonton rekonstruksi dan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Saat ini kedua tersangka berada di salah satu rumah di Green Permata ini. Bisa dikonfirmasi rumah siapa, Yola? Baik, Uci dan juga pemirsa, memang untuk dua tersangka baik Mario Dandi dan juga Shane Lucas ini seperti yang terlihat di layar kaca Anda bahwa mereka dua tersangka ini di dalam rumah. Namun kami memang tidak bisa memastikan, Uci dan juga pemirsa, di rumah siapa Mario Dandi dan juga Shane Lucas ini berada saat ini. Namun memang apakah mungkin rumah tersebut ini untuk keperluan penyidik tim Polda Metro Jaya untuk melakukan rekonstruksi, karena memang sekali lagi Uci dan juga pemirsa, kami sebagai awak media ini dibatasi oleh garis polisi yang berada ini bisa dikatakan lumayan jauh dari tempat kejadian perkara, karena memang kami dibatasi untuk mendekat ke tempat rekonstruksi. Uci. Ya, Yola, kami melihat juga ada salah satu barang bukti yaitu mobil Rubicon begitu yang sudah berada di tempat atau lokasi rekonstruksi. Apakah nantinya Mario Dandi ini akan naik ke mobil tersebut dan memperagakan adegan dengan barang bukti tersebut, Yola? Ya, Uci dan juga pemirsa, memang terlihat di layar kaca Anda bahwa ada sebuah mobil Rubicon yang mana mobil Rubicon ini juga sebagai salah satu alat bukti dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi pada tanggal 20 Februari 2023 silam. Namun memang dari ke-23 adegan yang akan dilakukan oleh tersangka maupun oleh para saksi, ini sekali lagi kami belum bisa memastikan apa saja peraga yang akan diperagakan begitu oleh oleh pihak saksi maupun tersangka. Namun memang sekali lagi, Uci dan juga pemirsa, rekonstruksi ini dilakukan guna mencocokkan alat bukti serta kesaksian dari para saksi dan juga tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut, yang mana saksi yang dihadirkan dalam rekonstruksi pada siang hari ini yakni kita berinisial N dan juga laki-laki berinisial R, yang mana merupakan pemilik rumah dari yang mana depan rumahnya ini
yang dialami oleh David Ozora. Selain mobil Rubicon, apalagi Yola alat bukti yang juga akan diikut sertakan dalam rekonstruksi kali ini? Ya, Uci dan juga pemirsa, memang untuk alat bukti sendiri ini yang sudah terlihat oleh kami awak media masih satu buah Rubicon. Tapi memang tadi kami sempat melihat begitu tim penyidik Polda Metro Jaya membawa koper. Namun kami memang belum bisa memastikan apa saja yang dibawa untuk dijadikan barang bukti dalam kasus penganiayaan tersebut. Uci. Kita tahu Yola ada alat bukti seperti rekaman video, CCTV, kemudian bukti-bukti chat. Apakah ini juga akan diikut sertakan dalam rekonstruksi kali ini? Ya, Uci dan juga pemirsa, memang kita sempat melihat dari tujuan rekonstruksi diadakannya pada siang hari ini tidak menutup kemungkinan bahwa seluruh alat bukti yang ditemukan oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya ini akan dibawa ke tempat kejadian perkara untuk melakukan rekonstruksi pada siang hari ini. Kemarin juga sempat dikatakan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol Hengki Haryadi, yang mengatakan bahwa beberapa waktu lalu ini sempat viral begitu tangkapan layar ataupun screenshot chat yang diduga dikirimkan oleh perempuan AG yang saat ini berstatus sebagai pelaku anak, yang diduga ini isi chatnya berupa jebakan untuk David Ozora menemui Mario Dandi untuk melakukan penganiayaan. Ini akan dibuktikan di rekonstruksi pada siang hari ini, Uci. Ya, Yola, bagaimana kondisi arus lalu lintas Yola di sekitar perumahan Green Permata saat ini? Ya, Uci dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk situasi lalu lintas sendiri tadi di depan perumahan Green Permata Ulu Jami, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Tadi ketika tim penyidik Polda Metro Jaya masuk ke dalam perumahan ini, bisa dikatakan situasi lalu lintas sendiri masih berangsur normal, tidak ada kepadatan ataupun kemacetan di titik-titik depan perumahan Green Permata ini. Namun memang kami tidak bisa memastikan situasi lalu lintas di depan apakah masih normal atau terjadi kepadatan, karena memang untuk pintu masuk perumahan sendiri ke dalam TKP ini kami awak media hanya diperbolehkan untuk jalan kaki begitu, kurang lebih jaraknya dari pintu masuk perumahan menuju ke tempat kejadian perkara 200 meter. Uci. Baik Yola, kita tahan dulu, kita jeda dulu. Breaking news akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.